Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video kedua yang telah kami tonton tadi. Pada kasus ini menceritakan nenek Minas yang mencuri 3 buah Coca-Cola. Kasus pelanggaran hukum ini menggunakan KUHP peninggalan penjajahan Belanda. Nenek Minas diadili dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Sejatinya nenek Minas bisa dikenakan pasal 364 sehingga masuk ke detik tindak pidana ringan, sehingga tidak perlu melalui proses sidang berlarut-larut dan hukumannya ringan. Namun pasal 364 itu mensyaratkan barang yang diambil harganya kurang dari Rp25.000 sehingga nenek Minas tidak bisa dikenakan pasal 364 yang isinya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25.000 diancam pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp205.000. Itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Prasetyo Putra, perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Setelah melihat tayangan video tadi, bagaimana tanggapan kelompok Anda mengenai kasus ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok kami tetap berpegangan pada kenyataan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh nenek Minas sudah melanggar pasal 362 KUHP. Jadi, yang secara sah nenek Minas melanggar hukum ini, kecuali Indonesia tidak memakai undang-undang ini dengan landasan. Artinya, siapapun orang yang melanggar akan berlakulah undang-undang ini. Karena sudah kita bahas di awal tadi bahwa hukum itu bersifat tegas. Sudah. Jadi Apa dulu enggak? Apa Bu? Dulu. Jadi kembali kenyataannya, kemiskinan merupakan hal yang menakutkan bagi setiap orang. Karena kemiskinan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Seorang nenek memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT RSA tanpa izin dari petugas. Pihak PT telah menetapkan larangan bahwa warga dilarang memetik kakao di atas perkebunan tersebut. Dikarenakan nenek Minas buta huruf, maka nenek tidak mengetahui larangan tersebut. Si nenek juga telah mengakui kesalahan dan mengembalikan 3 buah kakao tersebut kepada pihak PT. Namun sesuai dengan peraturan hukum yang tercantum dalam KUHP, maka perbuatan yang dilakukan si nenek termasuk dalam pasal 362 tentang tindak pidana pencurian, tetapi berlebihan jika masa ancaman pidana penjara 6 bulan. Karena menurut kami, hal ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Mengapa demikian? Sebab si nenek telah mengakui kesalahan. Nenek juga tidak berusaha mengelak dan melarikan diri. Barang bukti pun juga telah diambil oleh petugas PT RSA tersebut. Jadi istilahnya PT tidak dirugikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 perwakilan David. Jadi begini, hukum itu harus berdasarkan dengan ketegasan undang-undang yang berlaku. Hukum itu tidak bisa digabungkan dengan hati nurani, karena apabila disangkut pautkan dengan hati nurani maka akan timbul rasa kasihan, sedangkan tindak pidana hukum harus mendapat hukuman yang sebanding dengan apa yang ia lakukan agar mendapatkan efek jerah. Begitu. Bagaimana? Terima kasih. Baiklah, saya akan
melakukannya memenuhi unsur pasal 362 KUHP. Maka akibatnya Nenek Minas harus dihukum. Yang menentukan Nenek Minas harus dihukum adalah adanya Undang-Undang KUHP, merupakan peraturan tertulis. Sifatnya menentukan, memastikan bahwa hukuman itu mengandung kepastian. Penegakan hukum Nenek Minas harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena tujuan hukum adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum tidak akan tercapai tujuan hukum. Hukum harus ditegaskan dan dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan